ceritanya tadi itu kan pemberdayaan itu tidak ada semacam program khusus, program pemberdayaan tidak ada. Yang ada dia ikut di dalam program pendidikan kesetaraan dalam bentuk mata pelajaran. Jadi mata pelajarannya itu diberikan kepada peserta didik paket C SMA gitu. Pasar terus sudah pakai talin di pasarnya sudah semester berapa ini? Semester 6 sama yang tadi. Sama tadi. Iya. Mata kuliah apa ini? Fasilitator pemberdayaan masyarakat. Iya kan kalau mata materi pembelajaran semester istimewa fasilitator. Iya. Karena dia itu kalau pemberdayaan sebenarnya dia sewaktu temporer, tapi sekarang untuk kurikulum 2013 sekarang itu sudah ada diselip mata pelajaran pendukung bukan utama, dia mata pelajaran umumnya dimasukkan di dalam pembelajaran paket C, sudah dimasukkan itu mata pelajaran pemberdayaan. Dulu dia masuk di keterampilan, sekarang lain keterampilan, lain pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu artinya begini, dia membuat satu perencanaan mulai dari awal sampai terakhir. Jadi dia didampingi oleh seorang fasilitator, tapi dia yang membuat perencanaan. Misalnya kita mau membuat satu kegiatan budidaya sayur polybag, apa namanya itu yang sekarang hidroponik. Nah, apa-apa yang harus dipersiapkan dalam pembuatan hidroponik, mulai dari perencanaan, perencanaan kemudian pelaksanaannya, nah, jadi mulai dari awal. Jadi yang membuat perencanaan itu adalah orang-orang yang terlibat di situ. Sebenarnya fasilitator dia tinggal mengarahkan, tapi membuat perencanaan adalah misalnya peserta didik paket C dalam satu kelompok, dibuat dalam satu kelompok ada tim panitianya ceritanya. Tim panitia itu membuat satu perencanaan untuk membuat satu skill, misalnya keterampilan. Jadi yang diharapkan di sini bukan dia yang langsung terjun melaksanakan keterampilan itu, tetapi dia membuat perencanaan. Itu namanya pemberdayaan. Kalau dia keterampilan berarti dia langsung praktek. Tapi kalau dia masuk sebagai pemberdayaan, intinya begini, kalau peserta didik misalnya paket C itu ada mata kuliah pemberdayaannya. Jadi di dalam mata pelajaran itu diajarkan anak-anak untuk menyusun satu perencanaan kegiatan. Jadi bukan dia yang melaksanakan, tapi membuat satu perencanaan kayak semacam pedoman, kayak apa namanya itu, pedoman pelaksanaan kegiatan, acuan. Jadi membuat rancangan, ngerti ya, mungkin seperti itu kalau pemberdayaan. Jadi kalau kita di sini pemberdayaannya itu khususnya untuk paket kesetaraan, kan baru tahun ini ada mata pelajaran itu. Jadi
itu kita hanya mengarahkan dia. Yang menjadi fasilitator adalah gurunya, guru mata pelajaran. Tapi kalau yang dari masyarakat umum, untuk kegiatan pemberdayaannya kita belum spesifik seperti itu. Baru kita mengarah ke peserta didik paket, itu pun hanya paket C. Tapi kalau langsung terjun skillnya, keterampilannya itu sudah kita. Nah, apalagi kompetensi fasilitator yang dibutuhkan. Nah, kalau kompetensinya itu kan tergantung dari perencanaan program apa yang akan kita laksanakan. Misal kita mau ada kegiatan pemberdayaan dalam hal dalam hal peningkatan kompetensi bagi guru-guru misalnya, atau misalnya guru-guru yang kita mau berikan skill untuk penguasaan, bagaimana dia metode mengajarnya, bagaimana dia mengajar. Nah, berarti dia diberikan semacam keterampilan dalam hal metode mengajar. Tentu skill fasilitator yang digunakan adalah orang-orang yang kuasai tentang metode pembelajaran. Kalau dia misalnya peningkatan kompetensi bagi peserta didik atau guru murid siswa dalam hal bagaimana dia menguasai keterampilan dalam pembuatan sayuran hidroponik, nah, tentu kompetensi fasilitator yang dibutuhkan adalah yang punya bidang itu. Tapi kalau yang di sini nih, kita di SKB kita kan rata-rata pendidikan luar sekolah, alumni dari situ. Jadi tentu fasilitator yang kita butuhkan adalah fasilitator yang berkaitan dengan program yang akan kita rencanakan. Seperti itu tadi, harusnya dari pertanian lah. Nah, itu sebenarnya kita butuh di sini orang-orang yang kompetensinya di bidang pertanian. Itu iya. Kalau fasilitatornya, artinya sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Kalau dalam hal untuk kompetensi dalam misalnya kecantikan, menjahit, itu kita punya. Tapi kalau yang masalah pertanian itu yang kita butuhkan skillnya, kompetensinya yang kami butuhkan adalah jurusan dari situ. Kalau yang pemberdayaan, kan ahli dari luar itu. iya, khususnya dalam bidang itu. Sama dengan kepramukaan, bidang pramuka. Kalau kita di sini kan belum ada orang yang terjun langsung, kuasai langsung tentang kepramukaan. Jadi juga fasilitator dari situ ya kita butuh yang itu. Tapi kalau untuk mapel, saya kira kita sudah cukup kalau mapel. Apa lagi? Teknik-tekniknya. Teknik untuk kegiatan pemberdayaan. Teknik yang digunakan fasilitator. Maksudnya metode, artinya begini, kita kalau untuk pemberdayaan sekarang, pemberdayaan khususnya untuk kesetaraan, itu tadi kita belum mengarah ke spesifik pelaksanaan program, karena kita intinya hanya sasarannya ke peserta didik. Nah, teknik-tekniknya untuk itu tadi perencanaan harus dimiliki oleh fasilitator. Dia harus punya perencanaan untuk membuat satu program. Nah, programnya disesuaikan dengan kebutuhannya peserta didik. Apalagi Untuk sementara itu jadi kesimpulannya,
untuk di SKB ini kegiatan pemberdayaan itu lebih mengarah kepada peserta didik paket C. Ya, intinya itu. Adapun untuk pemberdayaan di luar di masyarakat umum, kita belum spesifik ke situ. Hanya yang kita lakukan adalah kegiatan kursus yang mengkhusus ke skillnya, langsung ke keterampilannya. Tuh. Nah, jadi kalau pemberdayaan lebih mengarah kepada sasarannya kepada peserta didik karena dia masuk di dalam mata pelajaran. Kemudian untuk bagaimana melaksanakan pemberdayaan itu dibutuhkan satu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau hasil dan outcome-nya. Intinya itu pemberdayaan bukan langsung mengarah ke skillnya, bukan langsung kepada membuat misalnya menjahit baju. Jadi bukan dia yang langsung ke situ pembuatannya, tetapi dia membuat perencanaannya, bagaimana prosedur dalam menghasilkan satu pakaian sampai pada usahanya. Jadi dia semacam perencanaan. Bukan dia yang melaksanakan langsung. Nah, perencanaan itulah yang akan dia gunakan orang untuk melaksanakan kegiatan itu, program itu. Jadi dia semacam panduan. Nah, intinya itu kalau pemberdayaan. Jadi panduan untuk melaksanakan kegiatan itu. Intinya dia lebih mengarah kepada kayak macam panduan, bukan semacam terjun langsung, enggak seperti itu. Peserta didiknya dipandu saja. Iya, jadi peserta didik itu diajarkan untuk membuat satu perencanaan kegiatan. Jadi adapun dia mau langsung mengerjakan tidak mutlak. Dia hanya membuat satu schedule perencanaan mulai dari awal sampai terakhir. Misalnya diklat MC. Diklat MC dia membuat nih perencanaan mulai dari persiapan apa-apa yang perlu disiapkan dalam persiapan, kemudian pelaksanaannya apa-apa, kemudian siapa pesertanya, seperti itu. Jadi bukan dia yang melaksanakan kegiatan itu, dia hanya membuat perencanaan. Itu namanya pemberdayaan. Jadi apa lagi? Kalau teknik-tekniknya kan itu tadi. Kemudian fasilitator, kompetensi yang harus dimiliki oleh fasilitator ya disesuaikan dengan program apa yang akan kita buat. Seperti itu intinya itu sayang. Kalau misalnya dia programnya kecantikan, tentu kompetensi yang dimiliki oleh fasilitator adalah kompetensi yang menyangkut tentang kecantikan. Ini gitu lah. Menurut pemahaman saya. Ada lagi? Kalau secara khusus yang dibutuhkan fasilitator di sini adalah yang dari pertanian sama pramuka. Itu. Jadi kan mengingat di sini rata-rata adalah SKB itu rata-rata alumni UNEM dan PLS rata-rata. Jadi sebahagian besar itu kompetensi yang spesifik, yang khusus itu kita tidak miliki. Jadi kalau ada misalnya kita melakukan kegiatan yang spesifik misalnya ke pertanian, kita harus cari fasilitator yang punya kompetensi di bidang pertanian. Seperti itu. Kalau masalah pemberdayaan kan gitu. Sebenarnya arahnya pemberdayaan itu lebih condong ke keterampilan, skill. Nah, tapi tujuan utamanya bukan dia sebagai pelaksana, bukan dia langsung misalnya membuat ini bukan. Tapi intinya pemberdayaan itu adalah membuat satu perencanaan program.
materi mata kuliah apa ya tadi deh? Pemberdayaan. Fasilitator, oh iya, fasilitator pemberdayaan. Kalau itu tadi intinya beda dengan itu, kalau pemberdayaan kan beda dengan keterampilan. Kalau dia keterampilan langsung praktek. Kalau ini pemberdayaan dia harus bisa memberdayakan orang kan gitu. Berarti dia membuat perencanaan untuk diberdayakan orang, untuk dipekerjakan sama orang, untuk dilaksanakan orang. Saya kira itu menurut pemahaman saya. Nanti juga kan pasti Pak Rudi kombinkan dengan apa yang kalian dapatkan. Dan intinya di SKB itu adalah sasarannya adalah masyarakat yang pada dasarnya adalah